Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Tafsir mutaakhir ini keterkaitan antara penciptaan manusia. Nabi Adam itu dilahirkan bukan meleng-meleng diciptakan seperti tanah liat dari Irak, dari Ka'bah, dari Mesir, dari Suriah diplek atau disembelih. Enggak, itu tidak termasuk sunnatullah. Al-Quran menghargai sains, menghargai ilmu pengetahuan. Oke, walaupun Allah mampu, Allah tidak akan melakukan jika itu melanggar aturan hukum alam. Nah, Nabi Adam itu baru 7.600 tahunan. Manusia itu sudah jutaan tahun yang lalu. Saya tertarik sekali dengan closing terakhirnya itu. Jadi Allah itu walaupun mampu, tapi tidak akan melawan hukum alam. Melawan hukum alam itu bukan sunnatullah gitu. Al-Quran sangat menghormati sains. Ini akibat mungkin tidak belajar akidah, apa namanya itu, sifat jaiz kepada Allah itu, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Tetapi ya oke lah, itu sudah lain ya. Sekarang kalau orang itu membaca lengkap ayatnya, justru di potongan ayat terakhir min kulli zaujin bahij itu tidak bicara manusia, tapi bicara tanaman. Dan justru sebelum itu bicara tentang manusia, ya, yaitu yang di atasnya itu ya. Bagaimana Allah menciptakan, fa inna khalaqnakum min turabin. Khalaqnakum berarti menciptakan dari turab, berarti Nabi Adamnya, Abul Basyarnya. Kemudian summa min nutfatin berarti keturunannya. Jadi Nabi Adamnya dari tanah, keturunannya dari nutfahnya Nabi Adam. Ya, min nutfati Adam, begitu ya. Sebetulnya saya curiga orang-orang yang berpikir begini, bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin keluar dari hukum alam. Jadi apa-apa di dunia ini yang sudah menjadi sunnah, menjadi benar menurut sains, itu tidak mungkin dilawan oleh Al-Quran, tidak mungkin dilawan oleh Allah. Tidak mungkin Allah keluar dari situ. Bukan sunnatullah melawan hukum alam. Coba saya tanya. Misalnya orang mati, dikubur, kita kasih kamera sampai dia jadi tulang belulang. Kira-kira menurut sains mungkin nggak orang itu akan bangkit? Tidak mungkin, Pak. Tidak ada empiriknya itu. Sampai bego juga kamu nggak akan pernah temukan itu. Lalu kita tidak percaya dengan itu, maka klop dengan ayat ini. Perhatikan, buka di awal. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi. Wahai orang-orang, kalau kamu ragu dengan kebangkitan, apa itu kebangkitan, Pak? Kamu dari tulang belulang mau dijadikan orang lagi, kamu ragu dengan itu. Maka Allah berargumentasi dengan awal penciptaan. Bukankah awalnya kamu juga debu kok? Lalu kalau saya jadikan Adam, dari bentuk yang berbeda saya jadikan bentuk Adam. Kemudian dari Adam baru berproses turun-temurun punya anak. Jadi poinnya di sini, kamu mengingkari kemampuan Allah untuk bisa membangkitkan kamu. Padahal Allah sudah menjelaskan, ya saya bisa kok menciptakan kamu dari tanah. Justru di situ, Pak. Kalau itu ternyata masih saintis juga, harus saintis juga, Pak. Bukan keajaiban bahasanya. Sesuatu yang biasa saja. Ya berarti klop nanti tidak mungkin bisa membangkitkan. Itu logika sederhana, Pak. Artinya kamu kok bisa khawatir saya nggak bisa bayar hutang 1 miliar? Bukankah sebelumnya kamu lihat saya bisa dapat uang 1 miliar itu? Gampangnya begitu. Karena orang-orang yang berpikir tidak mungkin Tuhan itu akan melakukan sesuatu yang keluar dari alam, dari hukum alam. Hukum alam itu, Pak, bahasanya itu sunnatullah atau al-adah, kebiasaan, Pak. Bukan hukum akal. Ya. Walaupun ini sudah ke akidah nanti lahirnya. Sifat jaiz Allah itu fi'lu kulli mumkinin, itu fil ada, Pak, bukan fil akli. Au tarkuhu. Jadi semua itu bicara masalah yang ada, kebiasaan. Kalaupun bicara di Al-Quran, walan tajida li sunnatillahi tabdila, ada juga tahwila. Itu spesifik bicara tentang kalau orang kafir diadab, orang beriman diberi nikmat. Aturan Allah, Pak. Jadi kalau ini diperluas kepada sains, kalau dibakar panas. Tidak mungkin Allah akan menjadikan sesuatu dibakar tidak panas. Karena itu tidak sesuai dengan hukum alam. Ini logika sederhana saja. Pak Kiai ini coba pikir-pikir.
Apa hukum alam dalam keseharian itu? Dibakar panas, ya toh, makan kenyang, kan begitu. Sakit diobati ini sembuh, kan begitu gampangnya. Ya, atau kalau diperluas pengen pinter belajar, kan begitu. Kan itu yang kita terapkan, ini hukum alam namanya. Kalau kamu mau begini harus begini, itu hukum alam. Tuhan tidak mungkin keluar dari situ. Ya normal hidup ini berarti Pak. Toh semua orang belajar Pak, tapi nggak semuanya pinter. Semua orang bekerja Pak, tidak semuanya kaya. Tapi itu kan salah mekanismenya kalau di... Oke. Tapi percaya nggak kalau Nabi Ibrahim dibakar tidak panas? Ya mestinya nggak percaya, itu melawan sunnatullah. Percaya nggak kalau Nabi Muhammad bisa membelah bulan? Satu taruh kiri, satu taruh kanan. Gimana caranya itu? Saintab apa yang bisa menganalisa itu? Kira-kira, oh tidak mungkin itu terjadi. Wah berarti semua mukjizat gugur Pak. Semua mukjizat gugur. Gak ada itu membelah laut. Enggak sesuai dengan sains itu. Tongkat jadi ular mana ada sesuai dengan sains. Ini sama Pak. Sama. Membatasi kekuatan Allah itu sama dengan hukum alam. Padahal kalau hukum alam dia nggak butuh kekuatan Pak. Memang udah begitu. Sebab akibat. Ya. Jadi ini pemikiran seperti ini. Kalau kita memahami betul-betul arahnya kemana. Nanti seolah-olah ya. Mati Pak. Kamu coba taruh ayam, kamu kubur. Akan hidup lagi nggak? Tidak pernah ada penelitian dimanapun ayam sudah mati. Tiba-tiba hidup lagi Pak. Dikubur jadi tulang belulang puluhan tahun, terus tiba-tiba kembali lagi. Tidak mungkin Pak. Sementara ya, ketika Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi, ketika Ashabul Kahfi masih agak ragu dengan keadaan keajaiban yang menimpa dirinya, maka coba perhatikan hewan kendaraan kamu itu. Lalu tulang-tulang itu berkumpul, itu dijelaskan oleh ayatnya Pak, bukan tafsirnya. Berkumpul tulang-tulang itu menyusun seperti semula, lalu kasaunal idhama lahma, kalau tidak salah begitu ya. Lalu kami bungkus itu tulang-tulang itu dengan daging. Itu masih di dunia Pak, terjadi begitu. Jadi kalau sudah tidak percaya kalau Allah itu melakukan sesuatu yang di luar hukum alam, ini konteks ini kuncinya. Maka jelas tidak percaya dengan hari kebangkitan. Jelas tidak percaya dengan orang yang mati itu akan hidup lagi. Tidak mungkin percaya itu. Tidak ada begitu. Bagaimana bisa tulang belulang bangkit lagi? Harus dirubah semua Al-Quran itu. Hari kebangkitan itu bagaimana maksudnya? Dan mungkin akan menyusul. Apa itu mahsyar-mahsyar berkumpul-kumpul? Sudah mati kok kumpul-kumpul. Apa itu trompet-trompet segala? Terus dari kuburan muncul-muncul. Ada apa itu? Terus tiba-tiba ada Dajjal. Terus Nabi Isa turun. Mana ada begitu? Mana ada? Itu melanggar sunnatullah itu. Melanggar hukum alam, bukan melanggar sunnatullah ya. Jadi nggak ada Pak, semuanya nggak ada. Akhirnya semuanya itu harus sesuai dengan takaran sains. Kalau masih punya space, oh enggak. Ada yang keluar dari hukum alam. Ya berarti apa masalahnya Nabi Adam dimasukkan kepada yang bukan hukum alam? Sesimpel itu sebetulnya. Sama dengan ketika saya bicara, kalau Anda percaya, oke ada yang bilang manusia itu, makhluk hidup ini berawal dari satu sel dulunya. Sel kecil ya. Kemudian membelah diri, montro, macam-macam, tiba-tiba ada punya alat reproduksi, tiba-tiba jadi kucing, tiba-tiba jadi monyet, lalu dekat-dekat monyet jadi orang. Satu sel itu dibuat dari apa? Mesti dari bahan yang lain, atau kalau tidak dari bahan apapun, plak tiba-tiba jadi satu sel. Itu sesuai nggak dengan sains? Ada sesuatu yang tiba-tiba ada? Tidak sesuai Pak. Kenapa? Karena kalau kamu bicara sains, mesti sesuatu itu ada dari sebelumnya. Dari barang, sesuatu itu mesti berasal dari sesuatu yang sebelumnya. Gitu. Tapi kalau sudah bicara Allah, kita sudah punya konklusi bahwa Allah itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Bahwasanya Allah itu adalah zat yang menciptakan apapun yang mungkin atau yang tidak mungkin. Sesuai dengan hukum alam atau tidak, maka yang nggak ada persoalan Pak. Makanya ada rentetan cara pandang akidah itu tentang sebab akibat itu. Ada yang pertama tidak ada Tuhan ya, semuanya ini ya makhluk sendiri yang apa? Alam raya ini bekerja sendiri, itu orang tidak beriman. Yang kedua, percaya dengan penciptaan sebab akibat. Tetapi Allah membuat hukum sebab akibat, tetapi lalu sebab akibat itu melekat kepada alam ini sehingga Allah tidak berperan lagi.
Jadi Allah sudah jadikan nasi sebagai penyebab kenyang, maka Allah sudah nggak ikut-ikut ketika ada orang makan kenyang. Itu sudah murni kekuatan nasinya, walaupun berasal dari Allah. Ya. Itu juga masalah ya, walaupun tidak dibilang kafir ya. Yang ketiga, ya, pandangan orang bodoh. Percaya kalau sebab akibat itu dari Allah. Percaya kalau semua yang menentukan Allah, tapi dia tidak percaya kalau itu dilanggar. Artinya la yumkinu takhalluf, la yajuzu takhalluf. Pokoknya kalau dibakar sudah wajib panas. Nggak boleh nggak panas. Nolak dia kalau ada dibakar tidak panas. Itu orang bodoh. Nah, yang terakhir, yang namanya sebab akibat itu adalah hukumnya hukum ada, yajuzu takhalluf. Artinya bisa saja tidak berlaku, bisa saja berlaku sebaliknya. Namanya saja kebiasaan. Iya pasti, ya tapi pasti secara kebiasaan, bukan secara akli. Jadi kalau orang-orang meyakini yang keempat ini, yang kelompok Firqatun Najiyah ini adalah, yaitu ada kasirul wuku tapi yajuzu takhalluf. Yajuzu bisa itu tidak terjadi gitu. Ya contohnya dibakar pasti panas, tapi bisa aja kalau tidak panas. Tangan ukurannya berapa? Bisa menjangkau bulan, ya. Kan tidak bisa, apalagi sampai ngambil sampai belah. Tidak bisa kan? Secara hissi tidak bisa. Secara hukum alam tidak bisa. Tapi itu tidak melanggar hukum akli. Kenapa? Karena Allah, namanya Allah maha bisa, Pak. Makanya belajar sifat kudrah iradah Allah itu tidak berkaitan dengan mustahilun akliyun. Tapi itu berkaitan dengan apapun yang hukumnya tidak mencapai akli, tapi mencapai adi. Apa-apa yang menurut kebiasaan bisa terwujud, Allah bisa mewujudkan. Apa-apa yang menurut kebiasaan tidak bisa terwujud, Allah juga bisa mewujudkan. Gitu ya, begitu. Makanya kalau masalah menciptakan Adam dari, itu bukan hukum akli, Pak. Itu tidak sama dengan misalnya tanakut, ya. Misalnya hal-hal yang tidak mungkin diterima, seperti orang bilang kamu hidup sekaligus mati, itu tidak mungkin, Pak. Jadi kalau dalam bahasa mantik itu tanakut namanya. Jadi pertentangan secara hakiki, yang mana tidak mungkin berkumpul dua hal yang bertentangan. Itu tidak mungkin ada dalam agama ini, Pak. Dan ketika Adam diciptakan dari debu, tidak ada dua hal yang bertentangan. Tidak ada hal yang tidak mungkin dilawan seperti mutanakidoini itu. Jam'ul mutanakidoini itu tidak ada begitu, ya. Jadi nggak menyentuh itu sebetulnya. Termasuk yaumul ba'si dan sebagainya. Itu setidaknya kan ajaib, iya. Tapi kan Allah bisa menciptakan keajaiban. Mukjizat itu kan khariqul ada. Ada itu yang sunnah itu, kebiasaan itu. Ya dibakar panas, Nabi Ibrahim dibakar tidak panas. Lalu dipukul pakai tongkat tidak mungkin terbelah biasanya, tapi bisa aja kalau Allah mau terbelah. Tongkat tidak bisa jadi ular biasanya, tapi kalau Allah mau bisa jadi ular. Unta tidak bisa keluar dari pohon atau dari tembok lah, tapi kalau Allah mau bisa. Makanya benar kata Gus Ba itu, logika para nubuah itu adalah logika kudratullah. Kalau bagi kita, ya, tembok ini tidak mungkin bisa mengeluarkan unta. Tapi kalau ibu unta bisa mengeluarkan. Tapi kalau bagi orang-orang yang makrifat, ya apa bedanya tembok dengan unta ini? Ini kan sama-sama makhluk Allah. Sama-sama apa-apa yang Allah kehendaki berlaku. Memangnya kalau Allah mau membuat unta, wajib harus keluar dari unta? Enggak. Dari tembok pun bisa. Nah begitu juga. Apa masalahnya Allah tidak bisa menciptakan Nabi Adam tanpa ibu? Sehingga harus ada ibunya gitu. Kan hanya kita yang mengukur. Kita yang mengukur. Seolah-olah dunia ini, hukum-hukum di dunia ini semuanya harus sesuai dengan sunnatullah. Bukan sunnatullah bahasanya ya. Sesuai dengan hukum alam ya. Sesuai dengan apa? Karena kata dia sunnatullah tidak mungkin melawan hukum alam gitu. Jadi sunnatullah itu hukum alam itu. Tidak mungkin ada yang berubah gitu. Yaitu berarti masuk kepada pandangan orang bodoh itu ya. La yumkinu at-takhalluf. Jadi sebab akibat proses ini tidak mungkin ada yang keselip gitu. Tidak mungkin semuanya harus tertib gitu. Ya kalau begitu ya mati Pak. Ya contohnya kamu aja pelihara aja burung ya. Terus kamu mati ya. Burungnya mati kamu kuburin, tidak mungkin burung itu bisa bangun lagi. Tidak mungkin akan tumbuh tulang lagi ya. Tidak mungkin akan tumbuh daging lagi ya. Yang ada tulang itu hancur. Jangan-jangan orang ini juga percaya begitu, manusia mati gitu. Gak mungkin tulang belulang itu akan dibangkitkan. Sementara firman Allah itu tulang belulang akan dibangkitkan. Oh itu maksudnya bukan begitu. Kita dengar aja. Mesti ke situ arahnya.
Wah, itu nggak gitu sebetulnya. Toh di dunia sudah surga kok, sudah neraka kok, kamu masih ngarep-ngarep surga di neraka di akhirat, surga di akhirat. Di dunia kalau kamu berbuat baik ya, kamu akan dapat enak, sukses, kaya. Kalau kamu suka hal-hal buruk, kamu tersiksa. Itu kan neraka, surga kan begitu. Bahkan ada yang bilang itu di mana katanya itu. Orang ini yang bilang ada bidadari yang umurnya panjang-panjang di bukit-bukit gunung itu. Jadi konsep bidadari itu sudah ada di dunia itu. Ya sudah 21 kali kiamat terjadi. Jadi surga neraka itu sudah nggak ada yang ditunggu-tunggu, Pak. Sudah begini-begini aja kita. Mati, hidup, mati sudah gitu. Jadi seolah-olah nggak ada yang kita tunggu itu. Kita mati selesai. Kenapa? Karena kalau Anda bicara ada kebangkitan, Anda bicara ada surga dan neraka, Anda bicara ruh. Udah nggak usah bawa-bawa sains, Pak. Udah nggak masuk di situ. Bagaimana Anda mau bicara sains tentang ruh? Bicara sains tentang kehidupan setelah kematian? Nggak ada cerita itu. Tulang belulang bangkit aja udah anti sains itu. Coba cari mana ada penelitian yang memungkinkan tulang manusia terus tiba-tiba hidup lagi itu. Gitu ya. Kalau bisa dipercaya itu karena ada ayatnya, ya apa masalahnya percaya Nabi Adam juga terbuat dari debu? Kemudian sebagai closingnya ya. Jadi ayat ini yang berkaitan dengan penciptaan itu pengantar-pengantar ayatnya setelahnya itu ya, fa inna khalaqnakum min turabin, itu baru penciptaan manusia. Karena kum. Kemudian di bawah yang kebetulan dibaca oleh dia itu watarol ardo hamidatan faida anzalna alaihal ma'ah tazzat warabat ambatat min kulli zaujin bahij. Itu Allah menceritakan tanah dituruni hujan terus tumbuh-tumbuhan, bukan tumbuh orang, Pak. Jadi jangan dioplos ayat itu ya. Jangan dioplos. Yang bicara tentang hakikat penciptaan manusia itu yang atas itu. Fa inna khalaqnakum min turabin, tsumma min nutfatin, tsumma min alaqatin, tsumma min mudghatin, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum. Kemudian wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma. Tsumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu asyuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Baru watarol ardo itu sudah tidak bicara hakikat penciptaan manusia. Ini bicara manusia secara utuh. Jadi bapak kalian dari debu. Kalau kalian dari nutfah bapak kalian itu ya. Makanya min turab summa min nutfah. Prosesnya dari nutfah itu sperma laki-laki ya. Min mani Adam ya. Kemudian dari mudghah itu prosesnya. Ada yang berbentuk, ada yang tidak ya. Tafsirnya berbeda-beda begitu ya. Kemudian ditaruh di dalam rahim ya. Sampai waktu yang ditentukan. Kemudian dikeluarkan kalian itu dalam keadaan bayi ya. Kemudian ada yang sampai tua. Ada yang muda. Mati sebelum tua itu. Ada yang sudah tua lalu kembali lagi. Kembali kepada masa anak-anak. Tidak tahu apa-apa gitu. Ya. Apa masih pikun lah bahasanya ya. Kemudian setelah itu kamu menyaksikan bumi-bumi dan langit tanah itu terhampar ya. Kemudian ketika diturunkan hujan itu ambatan, Pak. Ambatan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Pak. Jadi nggak pernah Al-Quran itu bicara penciptaan manusia dengan bahasa ambatah. Ambatah itu ya nabat, Pak, tumbuhan. Tumbuhan, hewan saja itu nggak ambatan, Pak. Apalagi manusia. Jadi bukan yang bawah yang bicara hakikat penciptaan manusia, tapi yang atas. Tujuan bicara hakikat penciptaan manusia agar kamu percaya kalau manusia itu bisa dibangkitkan setelah mati. Ya. Maka tunjukkan, ya sama ini kan hujannya dengan kamu kok memuji Nabi Isa sampai mau nyembah karena hebat tidak punya ibu. Kalau seandainya karena tidak punya ibu, tidak punya ayah, karena seandainya kalau tidak punya ayah layak dijadikan anak Tuhan, ya Nabi Adam lebih layak. Bahkan lebih hebat, bukan hanya tidak punya ibu, tidak punya bapak juga. Kan begitu, Pak. Artinya kamu misalnya ya, kamu mengatakan ada uang 1 miliar, ini sudah uang terbanyak dan sudah bisa membelikan semua. Ya. Padahal ada uang yang lebih banyak dengan itu, 1 triliun dan tidak juga bisa membeli semua gitu. Satunya kan tidak ada ibunya saja, tidak ada bapaknya saja. Ya. Kalau Nabi Adam tidak ada bapaknya, bahkan juga tidak ada ibunya. Ada yang tidak ada ibunya, tapi ada bapaknya, yaitu Sayyidatuna Hawa. Ya. Ada yang lengkap. Jadi polanya itu ada yang tidak ada bapak, tidak ada ibu, Nabi Adam. Ada yang
Ada bapak tidak ada ibu, ya Sayyidina Hawa, maksudnya berasalnya gitu. Ada yang tidak ada bapak ada ibu, ya, yaitu Nabi Isa. Jadi gitu Pak ya. Semogalah nanti tidak muncul seperti yang saya khawatirkan itu, bahwa ya hidup ini natural saja ya, normal-normal saja, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Nggak ada itu namanya kejadian-kejadian yang di luar nalar, itu nggak ada. Sunnatullah itu nggak gitu. Sunnatullah itu semuanya bisa dinalar. Sunnatullah itu semuanya sesuai dengan sains. Ya sudah, tanya. Itu challenge-nya mungkin ya. Coba tanya. Dalam sains itu dibenarkan nggak kalau orang yang mati-mati itu nanti akan bangkit lagi dia? Akan kembali lagi seperti semula. Kira-kira dibenarkan nggak seperti itu? Itu masuk kepada hukum alam apa enggak ya? Ya kalau mengatakan itu tidak, ya selesai. Berarti tidak percaya dengan hari kebangkitan. Kan begitu. Kalau percaya, kalau misalnya itu bukan wilayah sains. Karena itu sudah sesuatu yang di luar, apa bahasanya ya? Sudah sesuatu yang di luar hitung-hitungan. Lah terus Nabi Adam, apa susahnya Allah menciptakan sesuatu yang di luar hitung-hitungan itu? Terus di dunia Allah tidak bisa gitu. Berarti kan Allah bisa menciptakan apapun. Allahumma jinna